Untuk kualitas video terbaik, putar video ini di 720 sampai 4K ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah klik channel ini. Nah, di video ini kita akan melanjutkan tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Simak baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk KD PPKN-nya yaitu 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Untuk KD Bahasa Indonesia yaitu 3.2, menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sekarang kita baca teks ini ya. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat ilustrasi gambar ini ya. Berdasarkan ilustrasi gambar ini, maka yang pertama sekali itu listrik dibangkitkan melalui pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik akan dialirkan melalui jaringan transmisi. Barulah dia sampai ke gardu induk. Dari gardu induk, listrik akan didistribusikan melalui jaringan distribusi yang kita kenal dengan istilah tiang listrik. Kemudian dari jaringan distribusi ini akan dialirkan ke rumah kita. Nah, sampai di rumah kita kadang terjadi pemadaman listrik kan? Nah, apa penyebabnya ya? Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama bisa disebabkan oleh petir. Petir ini menyambar gardu induk sehingga gardu induk ini terbakar. Kemudian bisa menyebabkan mati lampu. Nah, penyebab yang kedua yaitu kita lihat di gambar ini adanya pohon yang tumbang. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh angin kencang, pohon yang telah lapuk, atau pohon tersebut terlalu rindang, sehingga mengenai kabel listrik. Hal ini juga menyebabkan gangguan terhadap jaringan listrik yang menyebabkan mati lampu. Yang ketiga yaitu penyebabnya pekerjaan dari sumber lain. Contohnya nih, kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak, yang kemudian berujung pada gangguan pada jaringan. Yang keempat yaitu bisa disebabkan oleh binatang. Untuk yang berpengaruh sesungguhnya karena pertumbang. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh angin kencang, pohon yang telah lapuk, atau pohon tersebut terlalu rindang, sehingga mengenai kabel listrik. Hal ini juga menyebabkan gangguan terhadap jaringan listrik yang menyebabkan mati lampu. Yang ketiga yaitu penyebabnya pekerjaan dari sumber lain. Contohnya nih, kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak, yang kemudian berujung pada gangguan pada jaringan. Yang keempat yaitu bisa disebabkan oleh binatang. Misalnya binatang bertengger di atas tiang listrik, atau binatang memanjat peralatan krusial seperti transformator dan sekring yang menyebabkan terjadinya gangguan sehingga membuat listrik mati. Yang kelima adanya penggalian. Nah, terkadang penggalian atau pengeboran tidak sengaja merusak jaringan kabel listrik yang ada di bawah tanah, sehingga jaringan ini terganggu yang bisa menyebabkan listrik mati. Sekarang sudah paham kan penyebab mati lampu? Nah, penyebab lainnya silahkan cari di rumah ya. Sekarang kita lanjut untuk membaca teks eksplanasi ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus,
biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Lanjut kita baca paragraf kedua ya. Perusahaan listrik atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, setelah kita membaca teks ini, kemudian kita jawab ya pertanyaan yang ada di buku halaman. Pada zaman modern ini, kebutuhan akan listrik sudah merupakan kebutuhan pokok manusia. Contohnya saja dalam hal penerangan. Nah, tahukah kamu kenapa listrik di tempatmu padam? Sebelum kamu marah-marah sama PLN, yuk mari kita lihat alur bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu dan kamu bisa ngecas HP-mu. Jadi, listrik dibangkitkan dari beberapa pembangkit listrik yang terdiri dari PLTD, PLTU, PLTA, dan juga pembangkit lainnya yang lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Pastinya kamu nggak nyaman kan kalau suara bising dari dulu mesin-mesin pembangkit listrik selalu terdengar? Makanya lokasinya jauh, sehingga dibutuhkan jaringan yang panjang dari pusat pembangkit listrik agar listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kenapa listrik itu padam? Padam listrik itu ada dua kategori. Yang pertama, karena adanya gangguan. Yang kedua, karena adanya pemeliharaan yang membutuhkan padaman listrik. Saat padam listrik karena gangguan seperti jaringan kena pohon, tertabrak kendaraan lain, maupun hal lainnya, itu semua di luar kendali PLN. Dan tahukah kamu, penyebab paling banyak gangguan adalah karena pohon. Ya, oleh karena itu,
pemadaman listrik kala pemeliharaan, PLN terpaksa bekerja dalam keadaan padam untuk keselamatan personel PLN. Dan perlu juga diketahui loh, PLN juga mengalami kerugian-kerugian apabila listrik padam, karena sudah bahan bakar buat bangkitkan listrik tapi tak tersalurkan, sehingga saat padam, PLN akan berusaha menormalkan secepat mungkin. PLN memiliki pusat pengaturan penyaluran dan pendistribusian listrik di mana sistem kelistrikan dipantau dan dimonitor selama 24 jam non-stop. Jadi, ketika listrik padam di sekitarmu, segera hubungi call center PLN di 123 dan informasikan kondisi listrik di sekitarmu, karena tidak semua dapat termonitor oleh PLN. Mari kita sama-sama jaga pendistribusian listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Halo anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Ya, kita belajar di tema 3. Kita akan memfokuskan mengenai pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Diperhatikan baik-baik. Ya, dengan materi pembelajaran bahasa dengan menggunakan kata penjelasan guru serta didik selanjutnya. Ini kosakata baku pada kalimat efektif. Ya, kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Ya, kali ini kita memfokuskan tentang kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat
memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat, ya. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Nah, coba kalian buka buku tematik kalian yang 6C pada halaman 59 sampai 60. Kemudian mari kita berlatih